Ya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopi Fatan Prabasukma dengan NIM 005 dari kelas Ilmu Kelautan A, Praktikum Sistem Informasi Geografis PJ Asisten KAYU. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan pengenalan software ArcGIS dan konversi data vektor menjadi data raster. Nah, sebelumnya itu apa sih itu ArcGIS? Nah, jadi ArcGIS itu merupakan salah satu software dalam bidang SIG yang memfasilitasi penggunanya untuk melakukan kegiatan pemetaan atau kegiatan yang berkaitan dengan sistem geografis lainnya. Nah, software ArcGIS ini merupakan software yang memiliki beberapa aplikasi turunan yang meliputi ArcMap, ArcGlobe, ArcCatalog, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi turunan utamanya yakni ArcMap yang akan saya lakukan demonstrasinya. Nah, oke, pada video ini saya akan mencoba untuk melakukan uh, sedikit pengenalan terkait software ini. Nah, untuk memulai pembuatan petanya di sini, kita harus mengetahui bahwa di software ini terdapat uh, beberapa menu, dan beberapa halaman. Nah, di halaman sebelah kiri ini terdapat table of content. Nah, di sini berisi informasi terkait layer atau file yang akan kita gunakan di sini. Dalam hal ini merupakan elemen yang akan kita gunakan di sini berupa seperti uh, data petanya atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang di tengah aplikasi ini merupakan kanvas. Kanvas ini merupakan daerah area-area editing kita. Jadi ketika kita akan melakukan pemetaan, areanya akan berada di sebelah sini. Nah, yang di sebelah kanan ini create feature. Di sini ada semacam fitur-fitur seperti search, katalog, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginput datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan menginput data vektor yang nanti akan saya ubah ke data raster. Nah, sebelum masuk ke demonstrasi, saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu data vektor dan apa itu data raster. Nah, data vektor merupakan data geografis yang pada data tersebut itu dicirikan oleh adanya seperti garis, titik-titik, atau poligon. Nah, uh, dalam data vektor biasanya untuk membatasi masing-masing daerah atau masing-masing kategori dalam peta tersebut itu biasanya dibatasi oleh titik atau garis atau poligon. Nah, sedangkan data raster itu merupakan data peta geografis yang dimana dalam peta tersebut itu dimuat oleh grid. Nah, pada grid tersebut itu membentuk suatu bidang. Nah, grid ini disebut sebagai pixel. Biasanya ciri-ciri utamanya itu pada peta itu cenderung berbentuk kotak-kotak yang membentuk bidang, menyesuaikan data petanya. Nah, biasanya data vektor itu lebih sering dipakai karena data vektor lebih penggambarnya atau visualisasinya itu lebih bagus ketimbang data raster. Nah, oke, di sini saya akan coba untuk menginput datanya, memasukkan datanya. Yang pertama kita buka browser, lalu kunjungi website INA Geospasial. Nah, lalu masuk ke website Indonesia Geospasial. Nah, di sini pastikan kita sudah login pada akunnya kita masing-masing ya. Di sini pada web ini masuk ke menu download, kemudian peta per wilayah. Nah, lalu diklik. Nah, di sini masuk ke halaman OneGate Authentication. Nah, di sini kita tinggal masukkan username kita dan password kita. Kemudian masuk ke login, diklik saja. Lalu akan muncul halaman peta di sini. Di sini ada peta Indonesia, Malaysia, Filipina, Malaysia, Kamboja. Nah, di sini kita masuk ke peta Indonesia.
Nah, di sini sesuai dengan penugasan saya akan menggunakan peta Jogja. Nah, di sini kita cari Jogja, lalu diklik saja tulisan Jogjanya. Lalu kita unduh data petanya. Di sini diklik Jogja, lalu klik unduh 25K Kota Yogyakarta zip. Lalu di-download, maka website akan melakukan download terhadap peta tersebut. Nah, setelah di-download, kita akan melakukan ekstrak terlebih dahulu pada filenya. Karena file peta yang udah di-download tadi berupa zip, jadi kita harus mengekstrak sebelum dimasukkan ke ArcGIS. Nah, kita ekstrak dulu. Nah, kalau sudah, kita pastikan udah betul. Nah, kemudian kita masuk ke software ArcGIS. Nah, di sini gimana sih cara masukin data peta yang tadi sudah kita download? Nah, caranya kita masuk ke bagian tombol Add Data. Tombol ini berada di bawah menu Selection pada bagian kiri atas. Diklik saja, kemudian kita klik Connect to Folder. Nah, ini diklik. Nah, di sini kita cari folder atau tempat di mana kita tadi mendownload peta tersebut. Nah, ini tadi saya masukinnya ke download, kemudian di OK saja. Nah, terus masuk ke bagian login. Nah, di login kita cari file tempat kita download. Folder yang tadi kita download kan ada di download ya. Di folder download, nah ini kita cari aja. Nah, ini sudah ketemu kota Yogyakarta, kemudian dibuka saja foldernya. Nah, di sini ada beberapa file ya yang bisa kita masukin ke software. Nah, di sini kita pakai administrasi underscore AR. Nah, di sini kita klik aja di add. Nah, kemudian sudah dapat petanya di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa perintah atau beberapa tindakan terhadap peta ini, seperti memperbesar atau memperkecil. Nah, caranya untuk melakukan pembesaran terhadap peta, kita melakukan zoom in. Nah, zoom in ini tuh untuk memperbesar ukuran petanya ya. Istilahnya kita memperbesar atau mengzoom gitu. Nah, fitur ini berada di pojok kiri atas di bawah file. Di bawah file ada tombol new. Nah, di bawahnya baru ada tombol zoom in. Nah, di sini. Ini kita klik saja tombolnya, lalu kita bisa klik seperti ini. Diklik ke petanya. Nah, kursornya diarahkan ke tempat kita mau melakukan zoom. Nah, setelah bisa, terus kalau mau zoom out, zoom out, kita tinggal pakai tombol sebelahnya, diklik saja, ntar dia akan memperkecil sendiri. Nah, kemudian apabila kita ingin mengembalikan posisi peta ke posisi semula atau ke perbesaran semula, kita menggunakan fitur full extend. Nah, di sini kita klik saja, maka tampilan akan kembali seperti semula. Nah, kemudian di sini kita ingin mengubah warna-warna dari peta ini ya, warna-warna dari peta ini. Kemudian kita ingin memberi nama pada masing-masing daerah. Jadi di sini kan di peta Yogyakarta kan terdapat beberapa daerah ya, beberapa daerah yang dibatasi oleh garis atau poligon ini. Nah, di sini kita ingin memberi nama dan ingin mengubah warnanya. Nah, caranya kita klik kanan pada bagian layers di table of content, di layer yang ini, administrasi AR. Ini diklik kanan saja. Nah, kita ingin mengecek ini tuh daerah apa saja sih yang di dalam peta ini. Nah, kita buka, klik kanan, lalu kita masuk ke menu Open Attribute Table. Nah, ini diklik. Nah, di sini masuk ada 6 daerah pada peta ini. Nah, di peta ini itu ada
ada Gunung Kidul, Kulon Progo, Klaten, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Nah, ini menu ini tuh berfungsi untuk kita make sure, kita ingin mengecek bahwa di peta ini tuh ada daerah apa aja sih, ada kabupaten apa aja sih. Nah, ini adalah cara ngeceknya. Di sini di peta ini tuh ada 6 daerah ya. Yang pertama itu ada daerah Gunung Kidul, terus daerah Kulon Progo, terus daerah Klaten, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Nah, ini nggak usah diubah-ubah, biarkan seperti ini, jangan diubah-ubah. Kita silang aja. Ini hanya untuk mengecek ini tuh daerah apa saja sih gitu. Nah, selanjutnya kita ingin memberi nama dan ingin mengubah warnanya ya, masing-masing daerah itu agar pembaca tahu ini daerah apa gitu. Nah, kalau ini kan warnanya kan masih sama semua, jadi kurang bagus untuk dilihat. Nah, secara fungsional juga masih kurang bagus. Nah, di sini kita masuk ke menu yang tadi, kita klik kanan pada administrasi AR, terus kita masuk ke properties. Nah, di sini kita masuk ke menu labels. Setelah masuk di layer properties, kita masuk di labels. Nah, di sini kita checklist label feature in this layer. Ini kita checklist aja. Kemudian metode di skip. Nah, kita masuk ke label field. Nah, di sini pastikan ini label fieldnya sudah di menu namo biji. Nah, ini wajib ini namo biji. Kalau sudah di namo biji jangan diubah. Kalau belum di namo biji, diubah ke namo biji dulu. Kemudian di text symbol, ini adjustment ya. Kita atur teksnya. Saya ingin mengubahnya ke TNR, Time News Roman. Di sini teman-teman bebas ingin font seperti apa, kemudian ukurannya juga bebas, cuma saya menyarankan di ukuran 12 karena ukuran standar. Kemudian kalau sudah ini di oke aja. Nah, muncul daerah-daerahnya di sini. Nah, ini di sini ketahuan nih ada 6 daerah yang meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, Klaten, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah warna dari peta ini. Warnanya yang didasarkan oleh masing-masing daerah ya. Ini. Terus apabila ingin mengubahnya, kita klik kanan pada layers administrasi AR, terus properties, masuk di menu yang tadi. Nah, kemudian masuk ke simbologi. Nah, di simbologi, kemudian kita masuk ke kategoris. Nah, di sini kita cek juga value field-nya, pastikan juga namo biji. Kemudian ini adalah preset warna. Nah, jadi teman-teman bebas ingin menggunakan preset warna apa aja di sini sesuka hati kalian, bebas tanpa ada larangan apapun. Nah, di sini saya pakai preset ini aja, warna hijau. Kemudian kita klik tombol add all values. Ini diklik aja. Nah, nanti akan keluar daerah-daerah yang ada di peta ini. Kemudian di oke aja. Nah, kemudian peta akan berubah warnanya sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan uh, nah, di sini kita akan melakukan pengubahan data peta ya. Ini kan data vektor nih, udah jadi petanya. Tapi ini data vektor. Nah, kita tuh ingin mengubah ke data raster. Nah, data raster yang udah tadi saya jelaskan ya. Nah, ini udah jadi kok. Ini udah jadi. Ini kita tinggal layout view aja. Nah, ini kita udah jadi petanya. Nah, selanjutnya kita ingin mengubahnya ke data raster. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk ke menu search. Menu search berada di table of content katalog search. Nah, di sini. Atau kalian bisa pakai shortcut. Caranya adalah Ctrl F. Nah, pada keyboard ditekan Ctrl dan F akan masuk ke menu search. Nah, menu search akan muncul di sebelah kanan. Nah,
Di sini keyword yang kita pakai itu polygon to raster. Nah, kita ketik di menu search polygon to raster. Nah, sudah di enter aja. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Kita pakai menu yang kedua, polygon to raster conversion. Conversion itu artinya ini kita akan mengkonversi peta ini yang awalnya dari peta vektor, data vektor, menjadi data raster. Nah, ini diklik. Nah, kemudian kita akan masuk ke menu polygon to raster. Di sini ada 6 menu ya. Kita perhatikan di sini ada input feature, value field, dan output raster dataset. Nah, di sini kita masuk ke input feature, kita klik tombol folder di sini. Nah, kita cari file administrasi AR yang tadi kita masukkan pertama kali. Nah, itu di paling atas, lalu kita klik add. Nah, kalau sudah ini kita masuk ke output raster dataset. Nah, output raster dataset ini merupakan output kita untuk melakukan penyimpanan terhadap file. Nah, jadi ini merupakan destinasi penyimpanan kita untuk menyimpan file ini. Jadi kita harus pastikan ini kita tahu ya folder yang akan kita save di mana gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, di sini saya akan menyimpan di folder saya. Di sini teman-teman klik connect to folder terlebih dahulu, lalu cari folder di tempat kalian akan menyimpan. Nah, di sini saya akan masuk di folder kuliah. Nah, kalau udah di oke saja. Nah, kemudian masuk di login. Di login ini ada beberapa file yang sudah terhubung tadi. Ini saya pakai file kuliah ya. Terus di sini. Nah, kemudian namanya ini kemarin saya sudah melakukan praktik. Nah, di sini pastikan nama filenya cukup satu kata saja. Dikarenakan kalau pakai file dengan nama lebih dari satu kata itu akan terjadi error saat proses konversi. Nah, saya akan menggunakan satu nama saja, Jogja. Contohnya seperti ini. Lalu di save. Nah, kalau sudah, ini tinggal di oke saja, maka software akan melakukan konversi. Nah, pada saat konversi ini, tanda apabila konversi berhasil dilakukan itu terjadi penambahan layers di sini. Nah, dan ada notifikasi di bagian bawah kanan. Nah, kalau sudah, ini kita akan menampilkan peta raster yang sudah kita dapatkan tadi. Caranya, kita unchecklist pada administrasi AR pada peta vektor. Di peta vektor, bukan yang di peta raster. Nah, ini kita di unchecklist, maka kita akan meng-head peta yang vektor. Nah, kita dapatkan peta rasternya seperti ini. Nah, ini kita coba zoom in di sini terlihat ya ini perbatasan-perbatasan antar daerah ini berupa grid ya atau pixel yang membentuk suatu bidang. Nah, ini adalah pixel karena dia cenderung kotak-kotak. Nah, kalau sudah kita kembalikan ke posisi semula. Nah, kemudian kita layout view. Nah, seperti ini tampilan petanya. Nah, setelah itu, kita akan melakukan save atau menyimpan file ini. Nah, caranya kita masuk ke menu file, kemudian save as. Nah, kita save seperti biasa, mau di file terserah teman-teman. Nah, di sini kita kasih nama. Nah, nama filenya ini dengan format nama nim kelas. Nah, kalau udah kita save aja.
Nah, lalu ini Ajis akan melakukan, udah tersave ya, ini udah di save, udah aman. Kita close aja, udah akan tersimpan project kita. Nah, oke, saya rasa cukup dari pemaparan singkat terkait pengenalan software dan pengubahan data vektor menjadi data raster. Oke, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.